Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Langit tampak gelap, hujan pun turun dengan derasnya. Air jatuh membasahi badanku ini. Berjalan tanpa sebuah payung membuatku basah kuyup di tengah keramaian ini. Mencari tempat berteduh dan akhirnya duduk di sebuah kursi taman. Hujan telah mengingatkanku padamu tentang rangkaian masa muda yang mungkin sangat terasa. Hujan, keadaan yang paling aku sukai karena akan ada pelangi indah setelahnya. Menunggu hujan berhenti namun tak tahu sampai kapan. Aku sendirian. Hailah, sapa Rio dari samping kanan dan berjalan mendekatiku. Hai, jawabku singkat. Rio, laki-laki berandal yang menyukaiku. Pergaulannya yang berantakan membuatku tak sedikit pun menaruh hati padanya. Walaupun sudah sejak di bangku SMA dia menungguku, namun perasaanku tak dapat berubah menyukainya. Orang tuaku pun pasti tak setuju jika aku harus bersamanya. Mereka justru khawatir jika anak gadisnya memiliki hubungan spesial dengan pemuda berandal yang tak jelas masa depannya. Di sampingku dia duduk memperhatikanku. Dak dik duk, jantungku berdebar kencang. Sekarang aku takut padanya. Dia terkenal dengan perbuatannya yang frontal dan cukup berani. Aku ingin pergi dari tempat ini, namun dia malah mengajakku bicara. Aku harus bagaimana? Aku tak mungkin meninggalkannya. Dia akan marah dan melakukan hal nekat yang tak aku sukai. Seperti waktu itu, dia berani merobek baju Gisel temanku, hanya karena Gisel mengatainya bodoh. Aku tak menginginkan kejadian itu terjadi kepadaku. Sepertinya bajumu itu basah, ucapnya memecah keheningan. Iya, habis kena hujan, jawabku dengan muka datar. Kamu terlihat semakin cantik lah, katanya basa-basi. Aku sudah tidak tahan lagi, sungguh takut. Walau banyak orang di sekitar kami, namun yang duduk di sebelah timur hanya aku dan Rio. Aku sudah duduk paling tepi, ingin pergi tapi hujan tak kunjung berhenti. Masih banyak yang cantik kok, jawabku sedikit takut. Tapi kamu beda loh. Oh iya, kamu masih sama Aldo, tanyanya mengalihkan. Iya, aku sudah nyaman sama dia. Mungkin sudah tidak ada laki-laki yang bisa menggantikannya untukku, jawabku menyindir. Emang sebaik apa dia? Kamu belum tahu watak dia yang sebenarnya. Dia itu laki-laki brengsek, kata Rio dengan nada tinggi. Apa-apaan dia? Beraninya menjelek-jelekan orang di depan kekasihnya. Kamu bilang apa barusan? Kamu gak tahu dia dan jangan ganggu hubungan kami. Bisakah kamu pergi dari sini? Atau aku yang akan pergi dari sini? Sergahku dengan perasaan sedikit kesal. Aku tak suka dengan ucapan Rio. Dia memang suka asal bicara. Tak pernah berpikir dahulu sebelum bicara. Mulutnya memang seperti sampah, benar-benar berandal. Karena situasi makin menakutkan, aku pun memutuskan untuk menelpon Aldo, memintanya untuk segera ke sini. Aku membutuhkannya sekarang. Bisa kacau jika aku terus meladeni Rio. Assalamualaikum Aldo, kamu di mana? Tanyaku tanpa basa-basi. Iya, waalaikumsalam. Aku masih di kelas. Ini baru selesai. Kamu di mana? Nanti aku jemput, jawabnya santai. Aku di taman bagian timur. Kamu cepat ke sini ya. Aku tidak membawa payung, kataku dengan suara yang sengaja aku tekankan. Belum sempat Aldo menjawab, tiba-tiba Rio mengambil ponselku dan berkata, tak perlu repot-repot datang ke sini. Aku sudah bersamanya. Dia aman bersamaku. Hai, kuperingatkan kau, jangan ganggu dia.
Aldo pun emosi begitu mendengar suara Rio si berandal. "Aldo, kamu cepat ke sini ya. Jangan pedulikan omongan dia," ucapku segera setelah merebut ponselku kembali. Aldo pun segera menutup panggilan setelah mengucapkan salam. Dari suaranya dia terdengar sedikit panik. Mungkin perasaanku bisa tenang karena Aldo akan segera ke sini dan aku dapat segera pergi dari tempat ini. Aku sudah tak tahan lagi berada di samping Rio. "Kamu mau pergilah?" tanya Rio. "Iya," jawabku singkat. Tanpa menunggu kedatangan Aldo, aku segera beranjak dan meninggalkan Rio. Namun tiba-tiba Rio menarik tanganku, membuatku sangat terkejut. Aku mencoba melepaskan cengkramannya namun nihil. Tenagaku tidak cukup kuat untuk melepaskan cengkraman dari seorang laki-laki. Kemudian tanpa diduga Rio mencium bibirku tanpa aba-aba. Dan yang lebih parahnya lagi, di waktu yang sama Aldo sudah tiba di tempat kami berada. Dia berdiri mematung sambil membawa payung merah. Karena emosi, Aldo pun segera membuang payung yang ada di tangannya dan berlari ke arah kami. Tanpa berpikir panjang, dia memukul Rio dengan penuh kemurkaan. Banyak orang panik melihat perkelahian kedua laki-laki itu. Aku pun semakin panik dibuatnya. Selain panik, aku pun merasa bersalah pada Aldo, laki-laki yang membuat hidupku jauh lebih baik. Aku telah mengecewakannya, dan aku hanya bisa melihatnya memukuli si berandal tak tahu malu itu, hingga Rio mulai bercucuran darah. Setelah berhasil dipisahkan oleh orang-orang sekitar, Aldo menggandeng tanganku dan mengajakku pergi dari tempat itu. Dia pun berusaha menenangkanku. Aku tahu perasaannya pasti campur aduk, sama sepertiku. Namun aku hanya bisa menangis tanpa mengucap apapun. Air mataku tak berhenti mengalir. Aldo segera memelukku saat tahu aku mulai menangis. Hujan yang sangat menyedihkan. Aku semakin menangis di pundaknya. "Menangislah sepuasmu," ucap Aldo lembut. Aku tak kuasa menjawab, hanya bisa membiarkan pikiran berkecamuk dengan air mata yang semakin samar oleh air hujan. Perasaan dan pikiranku semakin kacau, bagaikan telah ternodai di depan laki-laki yang aku sayangi. Kami berada di bawah hujan yang sangat deras. Tetes air yang mengguyur tubuh tak terhiraukan lagi. Saat ini aku tak menyukai hujan lagi. Hujan yang membawa kenangan burukku bersama Rio. "Aldo, aku ingin kita putus," ucapku lirih seraya menegakkan kepalaku. "Aku tahu pikiranmu sedang kalut. Aku bisa menuruti apapun permintaanmu agar perasaanmu membaik. Tapi tidak dengan yang satu itu. Maaf," jawabnya tanpa berani menatap mataku. Aku tidak mau berdebat dengannya dan memilih untuk pergi meninggalkannya seorang diri di tengah hujan deras yang mengguyur kota. Semakin jauh, Aldo hanya diam tanpa mengejarku. Mungkin dia tahu aku sedang butuh waktu sendiri. Putus, sebuah kata yang tak ingin keluar dari mulut ini. Sebuah kata yang sangat menyakitkan jika dikatakan. Aku tak tahu sampai kapan aku dapat bertahan tanpanya. Namun menurutku putus adalah satu-satunya pilihan agar Rio tidak membalaskan dendamnya pada Aldo. Keesokan harinya aku berangkat ke kampus tanpa dijemput Aldo. Dia tidak menghubungiku sama sekali semenjak kejadian semalam. Namun ternyata saat aku pulang kuliah, dirinya telah berada di rumahku. Kulihat dia tengah mengobrol dengan ayahku di teras depan rumah, tersenyum bahagia seolah tak terjadi apa-apa. "Lana, kamu sudah pulang? Ini ada Aldo mau mengajakmu pergi jalan-jalan," sapa ayahku begitu aku masuk ke dalam rumah. Aldo hanya tersenyum melihat kedatanganku. Aku pun segera melangkahkan kakiku menuju kamar. "Cepat mandi, jangan membiarkan Aldo menunggu terlalu lama," ucap ayah dari ruang tamu. 30 menit kemudian aku pun sudah siap untuk pergi bersamanya. Ya, bagaimanapun aku tidak tega menolak ajakannya begitu saja.
Apalagi dia sudah meminta izin pada ayah secara langsung. "Om, kami berangkat dulu," Aldo berpamitan dengan sopan. "Iya, hati-hati. Tolong jaga anak kesayangan Om. Sepertinya dia sedang ada masalah. Kalian tidak sedang bertengkar kan?" ucap ayah. "Kami baik-baik saja, Om. Tak ada yang perlu dipermasalahkan. Mungkin Lana hanya sedang PMS, hehehe," jawab Aldo mencoba mencairkan suasana, membuat ayahku tertawa. Kami pun segera berangkat sekolah mencium punggung tangan ayahku. Selama perjalanan, tak ada sepatah kata pun yang dapat terucap dari mulutku ini. Semua berat untuk dikeluarkan. Bahkan saat menyadari baju bergambar smile kesukaannya yang dia pakai, Aldo selalu mengingatkanku tentang semua kenanganku dengannya. Kenangan di mana kami jalan bersama dengan keromantisan yang mungkin berbeda dengan pasangan yang lainnya. Keromantisan yang mungkin akan lebih menusuk hati dengan perbedaannya. "Kenapa kamu malah semakin mendekatiku, padahal aku ingin menjauhimu? Jika harus begini, aku tak akan sanggup untuk melupakanmu." Aku tidak ingin mengecewakannya, tapi kenyataannya bibir yang selama ini kujaga terenggut begitu saja dalam hitungan persekian detik, dan oleh orang yang tak pantas mendapatkannya. Aku merasa tidak pantas lagi menjadi kekasih Aldo yang selalu menjaga kehormatanku sebagai perempuan. "Lihatlah bajuku," ucap Aldo berusaha mencairkan suasana dan membuyarkan lamunanku. Aku terdiam melihat baju itu. Ya, baju putih bergambar smile yang selalu dia kenakan untuk menghiburku. Kami selalu tersenyum jika melihat baju itu. Kejadian lucu yang membuat baju itu berada di tangannya. Namun sekarang bibirku tak dapat tersenyum seperti yang dia mau. "Maafkan aku." "Apakah hari ini kamu ada masalah?" tanyanya khawatir. Aku menatapnya dalam, lalu dia menghentikan kemudinya dan balik menatapku. Kenapa dirinya anggap tak ada apa-apa, padahal jelas-jelas dia sudah tahu? Kenapa bertanya demikian padahal dia tahu apa yang membuatku bersikap seperti ini? "Kenapa kamu melakukan ini? Kamu tak perlu lakukan ini lagi untukku," lirihku dengan penuh sesal. "Apa salahku hingga kamu bersikap seperti ini padaku? Bukankah wajar aku menjemput dan membawa jalan-jalan kekasihku?" tanyanya menegaskan. "Aldo, kamu tak tahu bagaimana perasaan ini. Bagaimana kamu bisa bertahan dengan aku yang telah mengecewakanmu? Kenapa kamu tak sedikit pun marah padaku?" tanyaku dengan air mata yang menetes. "Tenangkanlah dirimu. Mungkin itu sangat menyakitkan bagiku. Kamu telah dicium oleh laki-laki lain, padahal kehormatanmu itu telah kamu jaga untukku. Tapi coba kamu pikir baik-baik, apakah itu salahmu? Apakah kamu sengaja menggodanya agar dicium olehnya? Tidak kan? Aku tahu kamu perempuan baik-baik," ucapnya terhenti sejenak. Ia menghela nafas panjang. "Kamu telah menjaganya dan menghindari hal-hal buruk terjadi. Berhentilah untuk menyalahkan dirimu sendiri. Kembalilah padaku dan lupakan semua kejadian itu. Kita mempunyai banyak hal indah yang harus dipersiapkan untuk masa depan kita nanti," lanjutnya dengan penuh keyakinan. Aku mendengarkan, namun air mataku tak mau berhenti mengalir. Mulutku pun keluh, tak bisa mengeluarkan satu patah kata pun. "Jadi Lana, maukah kamu menikah denganku 3 tahun lagi?" Tiba-tiba Aldo melontarkan pertanyaan yang sangat membuatku terkejut. Namun pertanyaan tersebut membuatku yakin bahwa dia memang ditakdirkan untukku. Ya, takdir yang sangat luar biasa. Rencana Allah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Aldo adalah malaikat yang dikirimkan Allah untukku. Aku pun mengangguk dan segera memeluknya dengan erat. Sungguh suatu keberuntungan aku bisa kenal dengan laki-laki seperti Aldo. Di samping akhlaknya yang baik, agama dan masa depannya pun sudah jelas.
Sebenarnya tak ada alasan aku menolaknya, jika dia saja masih mau menerimaku setelah aku mengecewakannya. Hari-hari pun berlalu semenjak kejadian itu. Seperti biasa, kita berjalan ke arah yang berbeda. Banyak perbedaan di antara kita. Namun apakah perbedaan itu yang akan menyatukan kita? Aldo telah meyakinkanku akan cinta ini. Berkat dia pula aku dapat menerima hubungan ini kembali. Seharusnya akulah yang harus memintanya kembali padaku. Tapi dengan kebaikan itu dia datang padaku dan melupakan semua yang telah terjadi. Terima kasih malaikat duniaku. Semoga kita akan menjadi pasangan di dunia dan di akhirat nanti. Kukirim sepatah kata lewat pesan WhatsApp untuknya. Aldo, mungkin keegoisanku untuk bersamamu sangatlah besar, hingga aku tak bisa meninggalkanmu. Aku tak memikirkan bagaimana dengan keadaanmu. Tak peduli semua yang terjadi, kamu selalu menerimaku. Banyak hal yang mungkin aku tak bisa mengerti, tapi aku ingin menjadi pendampingmu. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku masih pantas untukmu? Aku hanya memikirkan hal ini. Apa yang harus aku pilih? Meninggalkanmu atau mempertahankanmu? Aku ingin mempertahankanmu, tapi aku sangat sayang padamu. Namun jika aku harus meninggalkanmu, aku tak mampu lakukan itu. Di kursi taman ini aku duduk memikirkan hal yang mungkin lebih rumit daripada menghafalkan sebuah rumus matematika di dunia ini. Kenapa cinta yang kurasakan begitu sulit? Mengapa harus ada masalah dalam hubungan kita? Banyak pertanyaan yang menumpuk di benakku. Namun aku tak peduli. Yang aku tahu kamu adalah malaikatku, dan aku ingin selalu berada di sisimu. Dari kisah ini kita belajar bahwa dalam setiap hubungan pasti ada yang namanya permasalahan, layaknya permasalahan dalam hidup. Namun sebagai pasangan sudah seharusnya kita menceritakan apa yang ada di dalam kepala. Jangan hanya menyimpulkannya seorang diri dan mengambil kepuasan yang sangat gegabah, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.